Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang at-ta'awud, yaitu kalimat yang mana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. A'udzu maknanya adalah aku berlindung. Berasal dari kata kerja adza ya'udzu. A'udzu ada a di depannya menunjukkan dia adalah dhamir ana. A'udzu aku berlindung. Billahi bi harfu jar, Allah isim, billahi jar majrur, billahi dengan nama Allah. Min artinya dari, asyaitan syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Ar-rajim juga bisa dimaknai yang dirajam. Artinya syaitan yang kemudian dia mencoba untuk mengganggu orang yang mengucapkan ta'awud, maka dia akan dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun makna yang masyhur di kalangan orang Indonesia adalah ar-rajim, al-makna terkutuk. Maka makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu aku berlindung dari ciri a-nya, atau dengan kata lain menggunakan fi'il mudhari sedang, aku sedang berlindung, billahi dengan nama Allah, minasyaitani daripada syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua yang lebih panjang, a'udzu aku berlindung billahi dengan nama Allah, as-sami'il alimi, kata sifat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajimi dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk, min hamzihi, min dari hamzihi kegilaannya. Hamzi adalah isim, hi adalah dhamir, artinya hamzi kegilaan, hi-nya. Wa nafkhihi, wa dan nafkhi kesombongan, hi-nya. Wa nafsihi, wa dan nafsi nyanyian, hi-nya. Ini ada dhamir hi. Nah, maka kalimat a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi adalah kalimat meminta perlindungan kepada Allah yang kedua. Boleh kita gunakan yang singkat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan keyakinan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga boleh kita mengucapkan kalimat yang lebih panjang, dan insyaallah ini yang lebih afdal, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh kita membaca sampai ar-rajim saja, misal a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Sampai situ juga boleh, atau menggunakan yang full versi, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ketiga-tiganya adalah boleh digunakan. Kita akan memasuki surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang mana surah tersebut adalah surah paling agung dalam Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya seorang sahabat melakukan ruqyah dengan Al-Fatihah, yang tersengat binatang berbisa lalu dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Fatihah termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Fatihah adalah surahnya salat, yang mana setiap kita salat tidak akan sah salat kita jika tidak membaca surah Al-Fatihah bagi yang mampu membacanya. Adapun lafaz surah Al-Fatihah adalah sebagai berikut. Diawali dengan bismi. Bi terdiri dari dua. Pertama adalah bi, kemudian ada ismi. Bi artinya dengan, ismi artinya nama, dengan nama. Allah dengan nama Allah. Ar-Rahman ini adalah sifat agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang maha pengasih. Dimaknai Ar-Rahman yang maha pengasih adalah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya meliputi semua makhluknya.
mau dia mukmin, mau dia kafir, semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi rezeki oleh Allah. Ar-Rahim, yang penyayang. Ar-Rahim adalah yang mengasihi atau yang maha penyayang. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mereka beriman dan taat kepada Allah, yang mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan memasukkannya ke dalam surganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahman itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang umum untuk mukmin atau kafir. Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, kemudian alhamdu. Alhamdu adalah isim, artinya pujian. Dimaknai di sini segala puji. Lillahi, untuk Allah, menunjukkan segala apa yang terpuji semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ucapan alhamdulillah tersebut kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil alamin, Rabbi yang maha mengatur. Rabb adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin, semesta alam. Al-alamin ini adalah makhluk. Jika kita melihat di sini ada kata Rabb, ini adalah Allah. Ada al-alamin, ini adalah makhluk. Maka kehidupan kita di dalam surah Al-Fatihah, tujuan utama kita lillah hanya antara dua. Lillah kita karena Rabb, atau lillah kita karena al-alamin. Untuk Allah atau untuk makhluk. Maka harus diperhatikan niat-niat kita hendaknya selalu tertuju kepada Allah. Lillah. Semua ibadah hanya kepada Allah. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim sudah dibahas sebelumnya. Maliki, penguasa atau yang menguasai, adalah salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikuasai oleh Allah? Yaumiddin, hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala penguasa hari pembalasan. Maksudnya adalah di hari kiamat semua akan dihisab dan diperhitungkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita tidak mampu mendapatkan pertolongan dari siapapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepadamu. Na'budu ini adalah kata kerja fi'lul mudhari sebagaimana yang kita bahas. Huruf nun di bagian depan adalah menunjukkan dhamir nahnu, kita atau kami. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Dan ini adalah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dicampur. Untuk Allah dan untuk makhluk tidak boleh. Karena sebagaimana kita ketahui, yang lillah jika dia tulus maka dia hanya untuk Rabbil alamin. Kalau lillah berarti hanya untuk Rabbil alamin. Kalau dia untuk makhluk saja, maka dia lil alamin, untuk makhluk. Akan tetapi semua ibadah kita iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah hanya untuk Allah. Selanjutnya wa iyyaka nasta'in. Wa artinya dan, iyyaka hanya kepadamu
Nasta'inu diawali huruf na di bagian depan menunjukkan dia adalah fi'lul mudhari'. Nasta'inu, ista'ana, yasta'inu. Yasta'inu, ya diganti menjadi na. Nasta'inu, kami meminta pertolongan, menunjukkan kita tidak memiliki daya dan upaya, melainkan semuanya berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seorang muslim, kemampuannya saat ini, kekayaannya, kehidupannya, nafasnya, kemudian dimudahkan segala urusannya, semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat dia mengucapkan iyyaka na'budu, menyembah dia hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah pula dia hanya meminta pertolongan, maka menunjukkan kerendahan hatinya dan ketiadaan daya dan upayanya, kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia benar-benar dalam surah Al-Fatihah ini berserah diri hanya kepada Allah. Kemudian setelah sebelumnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, semua nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan olehnya. Kemudian dia mengikrarkan dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebuah kalimat ikrar dirinya hanya beribadah kepada Allah dan dirinya hanya meminta pertolongan kepada Allah, sehingga dengan itu dia mengikhlaskan semuanya untuk Allah dan dia merasa tidak memiliki kemampuan kecuali datang dari Allah. Setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia berikrar dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian seseorang yang membaca Al-Fatihah dia meminta kepada Allah, ihdina. Ihdi adalah kata perintah. Hada yahdi, ihdi, sebagaimana kosakata yang telah kita berikan. Dhahaba yadhhabu, idhhab, telah pergi, sedang pergi, dan pergilah. Fataha yaftahu, iftah, fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka, iftah bukalah. Hada yahdi, ihdi. Ihdi ini adalah kata perintah. Ihdi, tunjukilah. Siapa? Tunjukilah na, kami. Tunjukilah kami. Dhamir pengganti nahnu sebagai maf'ulun bih atau sebagai objek. Tunjukilah kami. Ditunjuki akan apa? Meminta kita kepada Allah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Memohon dan meminta kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar Allah ridhai. Lalu apa tafsirnya as-sirat al-mustaqim? Tafsirnya adalah siratal ladzina, jalan orang-orang yang. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang an'amta, engkau berikan nikmat kepada mereka. An'amta ini adalah fi'lul madhi atau kata kerja bentuk lampau. Asal katanya adalah an'ama yun'imu. Tak tambahan di belakangnya adalah dhamir anta. Maksudnya engkau telah memberikan nikmat. An'amta, engkau telah memberikan nikmat. Siapa yang kita katakan engkau? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus memahami kenapa kita menggunakan tak di sana. Karena kembalinya kepada kamu. Kamu siapa? Allah. Karena kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika seseorang dia tidak memahami bahasa Arab dalam bacaannya, maka dia kemudian mengatakan an'amtu, aku yang memberi nikmat. Na'udzubillah. Atau dia mengatakan an'amti, sebagaimana kemarin telah kita bahas bahwasanya apabila di akhir fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau berubah menjadi ti, maka dia adalah seorang wanita. Durhaka kita kalau mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wanita. Nah, maka harus paham bahasa Arab.
An'amta, ta di belakang menunjukkan dia adalah anta. Anta siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. An'amta, yang telah engkau berikan nikmat, karena dari fi'il madhi. Alaihim, alaihim ada dua kata, ala atas, him mereka. An'amta alaihim, engkau beri nikmat atas mereka. Ghairi, bukanlah. Isim ghairil maghdubi. Al maghdub al makna orang yang dimurkai. Al maghdub al makna orang yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Wala, dan bukan pula ad-dhalin, orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Makna al-maghdub adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdub adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kesombongan mereka dan pengingkaran mereka kepada agama Islam sangatlah besar, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa waladhdallin? Orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani, karena mereka beramal berdasarkan taklid. Kita harus beramal berdasarkan ilmu, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga faedah yang harus kita ambil adalah ciri al-maghdub atau orang-orang Yahudi pada umumnya adalah al-maghdub, mereka berilmu, tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mau beramal. Ingat, al-maghdub adalah mereka yang berilmu tapi mereka tidak mau beramal. Adapun ad-dhalin, yaitu ciri orang-orang Nasrani, mereka rajin beramal tapi tidak mau didasari atas ilmu. Nah, adapun an'amta alaihim, siapa an'amta alaihim? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kaum muslimin pada umumnya, orang-orang Islam pada umumnya. Apa ciri mereka? Ciri mereka adalah mereka beramal namun didasari atas ilmu. Ada ilmu, ada amal. Ada ilmu, ada amal. Adapun al-maghdub, mereka punya ilmu tak mau beramal. Adapun ad-dhalin adalah mereka beramal namun tak mau pakai ilmu. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan apa? Jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat kepada mereka. Siapa an'amta alaihim? Para nabi, kemudian para sahabatnya, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan amin, kabulkan ya Allah. Maka dengan kalimat itu kita menutup surah Al-Fatihah kita, menutup permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekilas tentang pembahasan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita manfaat, dan Allah berikan kepada kita faham, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu dan amal saleh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله